maksudnya kayak kemarin kan ada beberapa influencer gitu tanding tinju tanpa pengaman, itu menurutku kayak biar apa gitu loh, biar lu keren gitu. Berarti pada saat lu kuliah LDR dong? Iya, sempat LDR. Ya belum tentu juga sih, karena dulu kan juga masih kecil kan, kayak ketemu aja gitu, tiba-tiba pacaran, ya kebetulan aja mungkin lama kayak. Asik. Ayah. Semangatnya mana semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Kalian harus semangat karena bintang tamu kita muda belia. El Rumi. El, thank you udah hadir di Om Wen. Ini luar biasa sekali. Ini request dari teman-teman Yarobun. Ya, karena mereka pengen jadi bagian anggota keluarga dari Ahmad Dhani katanya. Banyak banget nih. Boleh. Al, L, XL nih. XL ya? Gede sekali dia. Wow. Oke, ada Ahmad Jalaluddin Rumi. Yes. Musisi, ya kan, YouTuber juga. Yeah. Sempet kuliah di Inggris juga. Sekarang bisa dibilang udah mulai merambah di luar dunia musik yang bisa dibilang darah dagingnya itu di situ gitu. Nah, menurut lu El Rumi, kenapa Tsubasa nggak pernah ikut Piala Dunia? Kok nggak nyambung sama yang tadi kan awalnya anak musisi gitu kan. Kenapa jadi Tsubasa yang ditanya? Iya, nggak tahu. Lu mau Tsubasa mau Sukering terserah lu. Oke. Gitu dong. Kenapa menurut lu Tsubasa nggak pernah ikut Piala Dunia? Mungkin karena dia, harus nyari yang lucu lagi gue. agak pressure lagi. Udah mulai terbebani. Padahal kan lu sekarang udah mulai, maksudnya gue melihat lu udah mulai confident untuk ikut acara-acara komedi, acara-acara yang di luar musik menurut gue kan. Iya. Ini sih awalnya malah iseng-iseng aja gitu. Dulu emang sering ikut acara kuis. Terus tiba-tiba ya ikut bareng Pak Surya di arisan. Yeah. Terus akhirnya tiba-tiba lo kok panjang ini acara, lo kok gue diundang terus gitu loh. Akhirnya kayaknya menarik juga nih dunia ini ditekunin, dan alhamdulillah sih lumayan seru sih di dunia ini. Terus tiba-tiba gak lama, setahun kemudian setelah panjang arisan sekarang ikut ATF lah, jadi sama Om Andre. Terus sekarang jadi podcast sama Om Andre juga. Sebenarnya gak ada tujuan ke sana sih, cuman kalau aku tuh biasanya emang ngelakuin apa yang aku suka aja, dan kebetulan di dunia komedi ini enjoy. Jadi ya kecebur aja sih sebenarnya sih. Dan lu ketemu link yang juga suportif abis ya, sehingga akhirnya elunya juga jadi bisa maksimal di situ gitu. Iya, tapi lu nyangka gak sih El, maksud dari seorang musisi, kan bisa dibilang lu dari keluarga musisi, and then lu juga musisi, terus tiba-tiba kayak mam nih, kayak Al kan dia aktor, lu musisi. Dul kan insinyur nih. Beda. Dul apalagi ya? Maksudnya kalau Al kan masih dari musik, dia ke dunia seni peran. Lu dari musik ke dunia seni peran juga. Entah itu menurut gua lewat kuis dan segala macam, tetap ada entertainnya di situ sebagai seni peran lah. Nah, Dul nih yang menurut gua agak lumayan konsisten di musik gitu. Iya. Menurut lu kenapa, El? Nggak tahu sih, mungkin dia terlalu cinta musik sih, tapi yang gue lihat apa ya? Berarti lu nggak segitu cintanya sama dunia musik? Iya lumayan sih, lumayan, cuman di dunia musik tuh pressure-nya lebih berat aja, karena kan maksudnya udah ada nama besar ayah gitu loh. Jadi kita kalaupun mau besar di dunia musik itu, kita juga pasti akan dibayang-bayang seorang Ahmad Dhani dan seorang Maya Estianty, yang mana di dunia musik lumayan besar gitu. Jadi nggak gampang untuk. Oh, lu ngerasain beban itu? Pressure itu ada? Lumayan sih, tapi ya apa ya, maksudnya kan buat beberapa orang bisa jadi kalau kita nganggapnya itu sebagai sebuah privilege, jadi sebuah privilege. Tapi ada juga memang mungkin yang ngerasa bahwa ketika sudah punya orang tua yang punya menyandang nama besar, ada beban tersendiri. Apakah kita bisa minimal sama dengan orang tua kita, atau mungkin melebihi orang tua kita, jangan sampai di bawah orang tua kita. Iya sih. Ya, lu sempat ngerasain itu di usia berapa ya? Jujur karena sebenarnya pas kemarin kan aku sempat kepotong kuliah juga kan. Terus kuliah tiba-tiba dunia entertainment, terus
ya musiknya emang lagi nggak jalan aja. Terus kebetulan jalannya ya dunia komedi ini malah main di arisan lah, terus undang sana sini. Terus baru setelah itu musiknya baru jalan lagi. Aku juga sebenarnya karena aku orangnya nggak suka kayak ngeplan gitu loh. Kayak gue tahun ini harus musik, tahun ini harus apa. Aku tuh orangnya kayak bener-bener ya udah jalanin aja gitu. Tiba-tiba ada tinju lah. Iya. Dan aku enjoy juga tinju. Jadi jalanin yang enjoy aja sih sebenarnya. Nggak kayak gue anak Ahmad Dhani harus musik, nggak yang kayak terpacu kayak gitu. Mungkin Sidul masih gitu kali dia jiwanya musik. Kayaknya gue emang jiwanya musik. Gue di sini nih. Di situ. Kalau aku tuh orangnya ya udah explore aja gitu, kayak selama aku suka ya aku jalanin aja. Ya Robun tuh kayak Dul. Apa? Mereka tuh kayak Dul. Kenapa mereka? Ya penonton aja. Emang udah. Iya. Mau acara apa gitu? Mau acara apa penonton ya penonton gitu. Kayak nggak mau mencoba hal baru kayak lu gitu, kayak ya udah nih kayak seru deh. Bahkan ketika udah dibuka kesempatan pun nih kayak ya kita penonton aja gitu. Lebih konsisten mereka ya. Lebih konsisten gitu. Apa sih yang paling signifikan yang lu lihat karakter dari kalian bertiga nih? Al, Dul. Karena gue lihat kan Al tuh cool kan. Sama kayak Dul menurut gue. Ini dua orang nih cool ya kelihatannya ya. Sementara lu kan tuh yang masih yang bener-bener yang mingle, yang kalau mungkin orang ketemu sama lu ketimbang gue ketemu sama lu, gue ketemu sama Al, kayak gue mungkin akan lebih bisa ngobrol sama lu. Begitupun sama Dul. Kalau secara apa namanya peringkat nih, lu mungkin paling mudah untuk diajak ngobrol, di bawahnya Dul, baru Atun. Baru Al. Masih ke bawah tadi Mandra soalnya sebelumnya. Enggak, maksudnya kayak ya emang dari kecil juga kalian seperti itu. Ya mungkin karakter aja sih, lebih ke karakter orang. Aku juga emang aku orangnya yang paling jahil di keluarga, orangnya yang paling banyak ngomong juga di keluarga. Emang kalau di keluarga juga si Al yang paling pendiam, si Dul yang lebih mendingan, aku yang lebih paling ekspresif juga. Akhirnya terbawa juga kayak misalnya ngeband, aku yang lebih ngelit karena kalau Al tuh orangnya dia sukanya diatur aja udah, yang penting beres aja dah, gue tahu jadi aja lah. Makanya dia mungkin merambah dunia acting karena itu juga kali. Aku atau aku ngeliatnya gitu ya, kayak kalau di dunia acting itu kan kita datang reading ya udah kita dapat skrip, gue jadi Al atau gue jadi siapa gitu, ya udah gue baca dan gue acting aja gitu. Tapi kan kalau di aku kebetulan orangnya nggak kayak gitu, aku orangnya sukanya explore, makanya kayak ikut arisan gitu kan sebenarnya tanpa skrip, harus bener-bener yang improvisasi sendiri kan. Betul. Tapi karena karakter orang juga kali, karakternya begitu memang. Dan akhirnya makin berkembang karena lu udah jelas lah dari awal memang karakter lu seperti itu, lu didapat akhirnya dicemplungin tanpa sengaja ke dunia yang ngedukung lu, dan akhirnya jadi. Dan dapat lingkungan yang bagus juga, betul. Sama Om Andre, sama Pak Surya, kadang-kadang juga nongkrong sama Andy kan di ruangan. Ya alhamdulillah sih, aku jujur bersyukur banget sih, maksudnya merambah ke dunia komedi tapi juga bisa bergaul dengan orang-orang yang top lah pada bidangnya. Dan jadi orang yang tepat sih menurut orang yang tepat, jadi dia tepat sasaran lah. Jadi, tapi sebenarnya passion lu di mana, El? Passionnya apa ya? Nah ini dia, karena aku orangnya juga nggak ada kayak terlalu banget gitu loh. Aku tuh masih bingung juga, aku punya bisnis, aku juga main musik, aku juga boxing, juga ya arisan juga, nge-host di podcast Om Andre juga kadang-kadang. Selama yang penting aku sih enjoy tadi itu, selama masih enjoy dan ya masih dalam dunia entertain aja sih. Tapi kalau disuruh memilih musik dan dunia acting atau ya yang berhubungan di luar musik lah. Kalau musik sama acting sih aku jujur lebih suka musik sih. Aku pernah bilang kayak di antara musik, acting, bisnis atau ngelawak itu aku paling nggak suka. Aku acting aku paling nggak bisa aku acting gitu, ngafalin skrip gitu. Karena mungkin dulu sering nyontek kali ya. Jarang menghafal. Jadi kalau di sekolah kan kalau sering ngafal jadi gampang ngafalin skrip. Iya, oke. Aku tuh dulu karena pernah beberapa kali ikut sinetron juga kan. Capek juga dengan kehidupan sinetron atau kehidupan syuting film tuh menurutku lumayan capek, jadi nggak enjoy juga. Dan kedua ya itu aku kurang punya skill menghafal yang baik. Jadi kadang-kadang aku pernah waktu itu sinetron dapat scene berantem itu 3 halaman tuh udah kayak mau nangis aja. Aduh 3 halaman lagi gitu. Nggak kuat lah, nggak enjoy lah. Dan kebetulan enjoynya di ya dunia entertain, ada seni komedi sama seni musik tadi. Berarti lu di sekolah termasuk anak yang seperti apa El sebenarnya?
lumayan anak yang apa ya, badung-badung berprestasi lah. Berprestasi dalam artian non akademik ya. Aku dulu aktif olahraga juga, aktif futsal, tanding antar sekolah. Aku tuh SD, SMP, SMA tuh kapten futsal sekolahku. Jadi lumayan sering keluar-keluar ke sekolah, kompetisi. Dan di sekolah sih aku lumayan anak yang apa ya, alpha juga gitu di angkatan. Yeah. Lumayan punya jiwa leadership yang tinggi. Jadi makanya sering nongkrong juga. Akhirnya ya sering nongkrong. Mungkin bakat melawakku diasah ya di tongkrongan itu. Aku karena aku sering nongkrong sama teman-teman. Pasti kan kalau di tongkrongan ada yang lawak aja gitu kan. Jadi lawakan tongkrongan aja sih sebenarnya. Nah lu termasuk bagian itulah, jokernya di tongkrongan. Iya, pelawaknya di tongkrongan dan segala macam. Ceng-cengin orang. Bokap kayak gitu gak sih, El? Kayaknya sih iya juga zaman kalau denger cerita dia ya. Kayaknya dia orang yang berantem juga di sekolahnya dulu. Kayaknya emang anak tongkrongan juga bokap. Jadi kayak mungkin karena itu jadi. Tapi lu nggak pernah berantem waktu zaman sekolah? Pernah beberapa kali pernah. Asik. Makanya sekarang ketika ada acara boxing yang ditonton beberapa orang secara resmi, wah ini dia nih yang dari dulu gue nggak dapet nih. Di sekolah kan kalau dulu kan kita berantem kan diem-diem, nggak boleh ketahuan guru. Kita nyari tempat taman yang kosong, kita berantem. Dan sekarang tiba-tiba ada wadahnya boxing, ya alhamdulillah banget seneng. Alhamdulillah banget seneng gitu. Seru aja gitu Kak, men. Iya udah wadahnya. Berarti zaman dulu waktu lu sekolah atau zaman lu ribut, sebenarnya lu pengennya ketika lu ribut ada yang nonton. Iya, cuman mungkin karena sebenarnya dulu ada tuh zaman aku SMA tuh, kalau nggak salah Bulungan Cup tuh SMA 70 punya betul. Acara boxing. Iya. Cuman emang sekolahku tuh nggak ada ekskul boxing, jadi berantemnya jalanan, diem. Nah sekarang aku berantem kemarin Menpora nonton, kan seru kan jadi. Dari yang awalnya diem nggak boleh ketahuan sekolah, nggak boleh ketahuan cuman tahu teman-teman doang, sekarang Pak Menporanya datang buat nonton. Ada wadahnya gitu loh. Iya, ini feeling gue nih satu sekolah sama Adul sama Mandra nih. Karena sama orangnya ya. Sama seneng berantem lo ternyata. Tapi bukan tawuran kan? Bukan. Dulu aku 1 lawan 1. Namanya partai lo. Oh, sorry. Berarti bukan berantem karena ada masalah. Karena emang antar sekolah aja gitu. Kayak misalkan. Kayak kompetisi. Bukan? Enggak sih, gengsi-gengsian aja. Kayak misalkan waktu itu tongkronganku ditongkrongin sekolah lain. Akhirnya kita berantemin. Namanya juga aku juga sekarang mikir, apa sih yang dicari dulu? Ini mungkin namanya juga anak-anak SMA kali ya. Mungkin kalau lu tanya apa yang dicari dulu, penonton kayaknya kan. Iya. Sekarang ada penontonnya nih. Iya, kayak asik nih. Itulah kurang lebih. Nih salah satu penonton gua, Ardel ini yang ini. Dia juga suka boxing, katanya mau ngajakin El sparring. Aduh, Del. Ya elah, lu lihat El. Tuh, giginya aja udah ompong. Ya. Itu belum ditonjok itu, gimana ditonjok? Aduh, ya Allah, Del. Pakai ngaku-ngaku. Gila. Ngeri nih. Mukanya aduh. Mukanya mengintimidasi sekali. Dia soalnya nggak main gini. Apa itu? Dia mainnya gini. Nggak, waktu kemarin lu boxing sama lawan lu siapa? Jeffrey Nicole, ya. Kan apa ya, bisa dibilang kan lu bukan atlet. Walaupun lu suka, ya kan. Pasti proses buat latihan dan segala macamnya untuk si kompetisi itu, pertandingan itu kan juga bukan kayak tahunan gitu, beberapa bulan aja paling kan gitu. Tapi ada kekhawatiran gak sih El? Maksudnya kan lu bukan praktisi atau bukan atlet beneran, terus lu harus terjun bertanding di olahraga yang bisa dibilang kan resikonya lumayan gede juga lo, El. Karena sih aku kebetulan dari kecil tuh sama ayah udah sering di olahraga boxing, jadi bukan yang kayak tiba-tiba nggak pernah boxing terus langsung boxing. Tapi kayak dulu maksudnya SMA sering berantem. Walaupun kuliah sempet 4 tahun tuh kepotong nggak pernah berantem ya gara-gara kuliah di Inggris kan. Tapi ya akhirnya pas ketemu boxing ini karena emang bukan yang baru lah. Dari kecil emang udah pernah sama ayah sering dicemplungin, jadi ya mentalnya udah ada. Jadi emang nggak kepikiran untuk resiko-resiko gitu sih. Dan alhamdulillah juga kemarin kan mainnya pakai headguard, lebih aman aja sih. Kayak kemarin sempet ditantangin nggak pakai headguard, menurutku sih kayak apa sih yang dicari nggak pakai headguard, mau keren-kerenan gitu. Maksudnya kayak ada
KO gitu nggak pakai headguard kan konyol juga. Maksudnya kita kan dari dunia kita ya mengentertain aja gitu, bukan sportainment lah kita jatuhnya kan, bukan yang serius harus keren-kerenan buka helm. Yang penting kan kita boxing itu bagaimana kita berangkat ke tempat tanding dan sampai rumah dengan selamat. Jadi aku sih selama boxingnya aman-aman aja sih, maksudnya nggak ada concern ke arah sana, karena menurutku boxing sebenarnya olahraga yang aman kalau bener. Kayak kemarin tuh ada yang mohon maaf, semua olahraga aman kalau bener ya. Ya maksudnya kayak kemarin kan ada beberapa influencer gitu tanding tinju tanpa pengaman. Itu menurutku kayak biar apa gitu loh, biar lu keren gitu. Menurutku sih ya yang penting aman aja, dan kita kan tujuannya menghibur bukan keren-kerenan gitu. Yang penting kita bisa pulang dengan selamat. Iya betul. Kadang-kadang yang atlet beneran aja ya itu tadi bisa punya resiko yang luar biasa ketika kena satu bagian entah di kepala, yang terutama kan biasa kan kepala kan. Nah tadi yang juga berefek fatal gitu kan. Atlet itu kan maksudnya kalau atlet kan mereka kepalanya udah bertahun-tahun dipukulin. Betul. Ya. Sedangkan kalau kita itu kan ya kepala kita tidak terbiasa dengan pukulan, jadi ya menurutku nggak usah sosok mau gaya-gayaan buka headguard gitu. Tapi ya kalau emang ada yang nantangin nggak pakai headguard sih kayaknya seru juga sih. Tapi aku sih lebih prefer nggak pakai, lebih prefer pakai ya. Karena itu aku tadi maksudnya tujuanku ya emang menghibur aja gitu, nggak usah sok-sok keren-kerenan dan buka headguard. Yang penting ini berarti nih orang nggak bisa ditantangin nih. Nih maaf. Ya. Jangan-jangan lu anaknya Mandra nih. Bang Manda juga gitu, dia bilang kan dia nggak suka ditantangin kan, dijabanin sama dia. Jabanin aja, iya sih. Bener. Tapi seandainya nih, andai misalkan selain tinju, olahraga ekstrim, apalagi yang pengen lu coba, El? Kan lu emang orangnya sporty banget di futsal, lu main. Sekarang lagi bersiap-siap buat kelas badminton clash. Ya, bulu tangkis. Terus apalagi yang kompetisi-kompetisi yang pernah kemarin lo ikutin? Tinju pernah, bulu tangkis. Terus bulu tangkis yang di acaranya Tosi itu. Iya, betul. Pernah juga ikutan. Pernah juga main dodgeball. Pernah main. Ya pokoknya aku selama olahraga, aku karena senang ditonton aja gitu. Karena aku dulu zaman SMP, SD, SMA tuh sering tanding futsal di sekolah dan penontonnya tuh sedikit. Jadi kayak, kayaknya seru juga nih untuk olahraga di dalam naungan badan yang bener ya. Iya, betul. Terus ditonton banyak orang kayaknya menarik juga. Jadi lebih ke nyari serunya aja sih aku. Dan kebetulan juga orangnya emang suka olahraga. Tapi aku juga pilih-pilih olahraganya. Nah apa ya kira-kira olahraga yang menurut lo ini olahraga ekstrim gue pengen cobain deh. Apa ya? Bingung juga sih. Mungkin salah satu paling ekstrim ya boxing itu sih. Kayak MMA aku kurang tertarik juga, terlalu ekstrim. Kayak kemarin si Randy kan. Itu menurutku terlalu ekstrim juga sih buat aku. Aku juga gak sampai segitunya, makanya aku menurutku mentok di boxing aja lah. Kayak si Randy ini keren sih dia menurutku, hebat. Aku tapi belum berani selevel gitu, maksudnya kayak udah cukup boxing dengan sarung tangan, dengan headguard. Yang penting kita kan main cantik aja dan tetap bisa mengentertain orang-orang. Dan tujuannya kan menghibur kan, berhiburan. Siapa kira-kira lawan boxing lagi yang pengen banget lu tantang? Siapa ya? Jangan masa lu main boxing sama pedagang boxer. Dijawab. Jadi yang lipat 20.000. Siapa sih? Jujur bingung sih kalau ditanyain siapa yang Tapi kalau ditantang sama siapapun lu ada mikirnya gak? Mikir dalam artian apa ya? Kayak lu tetap gini, ketika menentukan siapa lawan lu tetap berpikir logik gak bahwa karena ada orang yang gini, gue nggak peduli lu siapa aja maju. Iya. Kalah tinggal kalah, menang tinggal menang. Tapi kan ada juga orang, lawan gue kayaknya lebih gede nih, atau lebih kecil, kayak nggak worth it kalau gue lawan dia gitu, nggak seimbang aja gitu, atau dia kayaknya skillnya lebih bagus dan segala macam, kayaknya gue pasti akan kalah. Lu ada gitunya juga gak sih untuk menentukan lu mau ngelawan atau enggak? Iya, balik sih ke worth it nggak worth it sih, maksudnya kayak kalau gue lawan dia. Karena kan kalau tinju itu kan persiapannya lumayan lama ya. Kita bener-bener 3 bulan harus konsisten. Kalau kita cuma persiapan 1 bulan udah pasti kalah. Karena nggak ada stamina, nggak ada skill. Dan boxing itu bukan olahraga yang
Kalau kayak badminton gini nih kan aku tanding badminton bisa latihan paling cuma seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya baru rutin. Betul. Kalau boxing itu kan kita harus nyiapin bener-bener Fisiknya aja udah beda, iya. Harus harus konsisten lah. Jadi aku lebih mikir kayak lawannya worth it nggak sih nih? Kalau nggak worth it mending nggak usah deh, karena aku meluangkan tanding itu juga bukan cuma 1 hari itu doang. Tanding itu ya 3 bulan sebelumnya kita udah harus tanding, udah persiapan. Jadi lebih milih kayak, lawan ini worth it. Kayak kemarin si Jeffrey Nicole nantangin, kayaknya worth it nih. Nah baru kalau lawannya nggak worth it, mending nggak usah sih. Ya, Bang, sorry ya Bang. Sorry ya. Abang bisa lanjut dagang aja. Nih dia bener worth it nggak worth it tuh. Orang gitu, bener. Dari luar gitu kata-katain, bapak lo ini, lo gini. Nah itu gimana tuh El? Pada saat kemarin El? Kan iya maksudnya rame kan, maksudnya perangnya kan nggak cuma pada saat di atas ring kan, sebelumnya kan Cywarnya kan berjalan gitu. Iya, maksudnya aku mikir kalau kayak tiba-tiba ada yang nantangin aku gitu, terus menurut kayak ada siapa haters gitu, lawan gue gini, siapa sih? Mending gue diemin aja gitu daripada gue respon itu. Iya bener. Apaan sih lu kayak lu paling kayak gitu aja kan, daripada diladenin. Iya kalaupun kasarnya gini, kalau misalkan diladenin, begitu kalah pun kan semua kan ya kasarnya ya wajar gua kalah. El kan begini, El kan begitu gitu. Kalau menang juga pasti akan koar-koar, kalah pun akan tetap koar-koar gitu. Jadi ya bener sih, gue setuju. Kalau kita menentukan sesuatu ya tetap harus dipikirin worth it nggak worth it-nya gitu. Karena ya itu tadi tinju tuh perlu persiapannya selama 3 bulan tadi, bukan cuman ujuk-ujuk turun terus tinju gitu kan, itu harus persiapannya lama. Kalau bokap kan udah pastilah support abis. Begitupun dengan kakak dan adik lo gitu. Kalau nyokap gimana, Bunda? Kalau nyokap tuh awalnya dia sempet ngeri sih, cuman pada akhirnya gue juga udah Bunda. Tapi gimana ngeyakinin Bunda lo tuh? Gimana ya? Gue juga bingung sih. Tapi pada akhirnya nyokap mau juga alhamdulillah datang dan support, dan itu juga menurut gue salah satu support system yang penting sih buat gue untuk kayak kalau Bunda nggak datang mungkin hasilnya juga beda lagi. Tapi ya alhamdulillah waktu itu Bunda mau datang, tapi walaupun Bunda nontonnya juga agak-agak nunduk-nunduk gini ya. Tapi mungkin dia lebih mikir kayak kayak anak perlu disupport nih. Jadi ada ke arah sananya juga Bunda. Jadi alhamdulillah juga sih Bunda, walaupun awalnya Bunda agak nggak setuju ya, cuman alhamdulillah Bunda datang juga. Emang awalnya agak susah sih apa nih. Kalau ayah udah pasti seneng dia. Ayah aku setuju. Oke, ayah datang. Kayak kalau gitu, kalau Bunda tuh kayak aduh ngapain? Ya namanya mungkin perempuan juga kali ya. Betul. Gitu sih. Kalau kedua saudara lu ketika tahu lu memutusin buat boxing, seneng-seneng aja sih. Siapa yang paling support? Sama sih supportnya Al sama dulu, tiap aku tinju selalu nonton, selalu datang dan selalu teriak paling kenceng. Kayak waktu itu aku nontonin yang pertama kali tinju gitu, aku lihat vlognya si Dul teriak paling kenceng, si Al di pinggir ring nyemangatin. Alhamdulillah sih aku punya keluarga yang support ya, jadi enak juga gitu tanding tinju terus keluarga udah pada nonton. Kayak kemarin tuh pas acara tanding yang lawan Nicole tuh sepupuku ada 5 apa 6 gitu, terus tanteku ada 3, omku ada berapa, keluarga tuh bener-bener datang rame support, jadi seneng aja gitu. Nah gimana, omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Tapi lu sama Al sama Dul tuh seakur apa El? Kan lu cowok semua nih tiga-tiganya kan. Menyandang nama besar ayah bunda kalian, and then pasti masing-masing dididik dengan mungkin treatment yang sama. Tapi kan setiap anak kan punya ciri khas masing-masing, karakternya masing-masing gitu. Pasti treatmentnya juga akan berbeda pada akhirnya gitu. Nah, gimana kedua orang tua lo ngebentuk kalian bertiga? Apakah menjadi kakak beradik yang memang sebegitu solidnya atau ya sudah? Alhamdulillah sih dulu kakak adik yang begitu solid ya, walaupun sekarang kita agak susah untuk ketemu karena mungkin sibuk masing-masing. Tapi alhamdulillah karena kita kecilnya dari dulu sering bareng-bareng, kita kamarnya bareng, kita liburan bareng, kita seneng-seneng bareng. Ya walaupun sekarang udah agak susah ketemu dan jarang ketemu, tapi kita
masih punya ikatan yang kuat lah. Dalam artian walaupun kita jarang ketemu tapi kayak tiap aku ada wisuda mereka pada datang. Tapi tiap acara-acara penting pasti pada datang, kayak tiap ulang tahun pada saling surprisein. Jadi walaupun kita jarang ketemu dan jarang sekarang ini lagi jarang ketemu dan jarang ngobrol, tapi setiap momen-momen penting tuh mereka selalu saling support satu sama lain lah. Kayak contohnya tadi pas tinju mereka pada datang. Alhamdulillah bonding itu udah kebentuk dari kecil sih. Mungkin karena jarak umurnya juga nggak terlalu jauh kali ya. Aku tuh sama Al beda 1,5 tahun. Sama Dul beda 1,5 tahun. Jadi emang jaraknya kita deket-deketan semua. Ya lu nomor 2 kan? Nomor 2 ya. Al kakak lu. Tapi namanya cowok ya. Pernah berantem dong pasti. Sekarang ini udah jarang sih. Kalau dulu berantem biasanya gara-gara apa? Ya dulu paling rebutan PS, rebutan apa gitu. Tapi ya normalnya anak kecil berantem aja gitu. Sekarang sih alhamdulillah pas udah gede udah dewasa lah, kayak misalkan kayak dulu zaman laki-laki masih kecil kita masih punya ego yang kayak aku pengennya bawain lagu ini, nggak mau ini. Sekarang tuh kayak kalau dulu lagu ini dong, oh ya udah boleh, udah lebih dewasa aja. Jadi udah saling pengertian aja. Siapa yang paling batu di antara kalian bertiga? Batu nggak ada sih, semuanya nyantai semua sih, nyantai banget orang-orangnya. Sama sekali nggak ada yang paling keras di antara yang lain? Nggak ada. Kita ya mungkin karena kita jarang ketemu, jarang ngobrol, jadi malah jadi sekali ya ketemu tuh kayak quality time, jadi malah ya udah saling menurunkan egonya aja gitu. Nah, Dul kan paling muda di antara kalian ya udah pasti karena dia paling bontot gitu. Sering curhat gak sih ke abang-abangnya? Ke lu, ke Al, tentang apapun? Iya, si Dul tuh anaknya sensitif banget dia. Emang dia yang paling sering curhat. Ya aku tuh nggak pernah curhat ke Al juga nggak pernah curhat ke aku. Tapi si Dul curhat ke aku, si Dul curhat ke Al. Dia anak yang paling apa ya? Ya paling sensitif sih dia. Makanya juga treatment bunda ke Al Eldul tuh beda. Kayak kalau misalkan Al ngebuat salah, kamu tuh gini ya. Kalau aku buat salah, kamu tuh gini ya. Nah kalau Dul buat salah, kamu tuh nggak boleh gitu. Jadi treatmentnya ke Dul tuh beda sendiri karena emang si Dul tuh orangnya paling sensitif di antara Al sama Dul. Al sama Al Eldul. Bingung sendiri gua. Di antara kita bertiga gitu ya. Di antara kalian bertiga berarti Dul kelihatan sih Dul maksudnya kayak ya gitu, emang kayak lebih peka, lebih perasa ya. Kelihatan dari karya-karya dia juga kan. Karena kan dia, makanya gue bilang kan kalau Al kan sempet yang sebelum kayak fokus ke acting kan dia sempet juga nge-DJ gitu. Sementara kalau dulu tuh kayak bener-bener kayak fokus ke musik aja gitu. Dari stylenya dia juga kayak ya udah konsisten gitu dengan gaya outfitnya dia dan segala macam penampilannya dia gitu. Ya musisi banget gitu. Sangat musisi sih. Kalau lu lebih mingle, lebih kemana-mana, begitupun dengan Al gitu kan. Tapi kalau dalam bermusiknya Dul, lu sama Al ikut campur gak? Enggak, sama sekali enggak sih kita nggak pernah ikut campur. Tiba-tiba dulu udah punya album sendiri, dulu udah punya solo sendiri, kita nggak pernah ikut campur sih. Tapi memang dia dari kecil memang kayaknya yang paling punya bakat musik si Dul deh. Dan ya mungkin kita bertiga punya bakat musik semua ya, cuman yang paling diasah si Dul. Si Dul tuh kayak dari SMP dia udah main garage band. Sedangkan yang kakak-kakaknya mungkin aku lagi sekolah, si Al lagi main game. Si Dul tuh udah main garage band, bikin lagu. Emang dia kayak juga kemarin lagu Laki-Laki yang terbaru ciptaannya dia. Emang dia yang paling musik di antara kita sih, yang paling mengasah bakat musik lah, yang paling fokus di musik si Dul. Jadi memang ya anaknya musik banget gitu. Tapi ya itu makanya karyanya juga banyak gitu ya, karya-karya musiknya. Nih tiba-tiba out of topic. Ya. Menurut lo, kira-kira di antara 3 saudara nih Al, Eldul, feeling lo siapa yang menikah duluan? Siapa ya? Feeling lo aja. Yang pasti antara Al atau Dul sih, nggak mungkin aku. Kenapa? Ya secara realistis ya, maksudnya aku kan juga belum ada calonnya. Kalau si Dul udah ada calonnya, si Al juga belum ada sih. Ada gak sih?
Ya nggak tahu lu saudara ya. Lu saudara ya. Padahal dia bilang tadi solid banget. Alel. Masa lu nggak tahu abang lu udah punya pacar atau enggak? Berarti segitu komunikasi segitu sulitnya sekarang sampai lu nggak tahu Al udah punya pacar atau belum. Mungkin dulu ya. Karena dulu juga ada pacaran sama Tisa 4 tahun terus dia udah sempet ngomongin tentang nikah. Itu beberapa tahun lalu. Cuman nggak tahu kenapa sampai sekarang belum nikah. Cuman pokoknya kita mungkin tahun depan ada di antara Al Abdul yang nikah. Mungkin ya. Feelingku ya. Karena kita juga sama Bunda nggak dibolehin nikah di tahun yang sama. Atau Bunda percaya kalau nikah di tahun yang sama itu nggak baik. Karena juga kita kan Al dulu itu kan udah umuran nikah ya. Al udah 27, aku udah 25, dulu udah 24. Misalkan ya tahun depan aja kan udah 25, 28, aku 26, Al 28. Iya. Pasti ada dan tadi ada aturan dari Bunda tadi kita nggak boleh nikah di tahun yang sama. Jadi pasti tahun depan ada aja tuh yang nikah tuh karena kalau tahun depan ada yang nggak nikah, yang lainnya makin lama lagi nikahnya bertiga nih. Betul. Jadi feelingku sih kayak tahun depan ada yang nikah. Mungkin ya, mungkin nggak tahu sih. Tapi entah siapa aku nggak tahu juga. Ya tapi feeling Bunda lu sih tepat, apalagi ya sebisa mungkin lu 3 bersaudara, jangan menikah di tahun yang sama dan ya sebisa mungkin sih menurut gua jangan emang ada mitos itu ya? Aku baru dengar malah. Enggak, bukan, maksudnya jangan menikah di tahun yang sama, terutama juga jangan menikah di hari yang sama menurut gua. Iya, masa bareng-bareng kan. Iya, takutnya kan jatuhnya Ahmad Dhani, anaknya nikah masal. Nikah masal. Iya. Beda ballroom dong ya. Tamunya enak ditamu itu. Ngasih amplop cuma 1. Makanya 2 kali ya. Makanya 3 kali. Kan beda tempat. Kalau ditanya udah ngasih, udah saya didul. Masal lucu juga ya, masal. Bener juga. Kalau dalam karir seorang L, goalsnya apa sih? Bukan pengen, maksudnya goals lu apa sih dalam karir? Itu dia yang tadi aku bilang di awal, aku juga jeleknya aku tuh aku nggak punya long term goals gitu loh, maksudnya nggak punya long term plan kayak. Tapi kan lu kuliah bisnis L. Nah itu dia, mungkin karena masih enjoy di semua gitu loh, kayak musik di musik juga jalanin aja, di dunia komedi juga jalanin aja. YouTube pun juga begitu, terus di dunia sportainment juga jalanin aja gitu. Jadi masih belum tahu nih fokusnya kemana karena masih menikmati semuanya. Mungkin ya kejelekanku ya itu belum bisa menentukan long term plan-nya arahnya mau kemana nih. Aku juga jalanin bisnis, jadi terlalu banyak yang masih explore aja sih sebenarnya, masih explore. Begitupun dengan pasangan, lu masih berusaha mengeksplor kira-kira siapa yang cocok menjadi pasangan lu? Orang nggak ada. Masih pelan-pelan nyari lah, pelan-pelan nyari. Iya, masih panjang. Tapi emang karakteristik seperti apa sih yang mungkin boleh dong, yang bisa jadi pasangannya seorang L tuh kayak gimana sih tipe yang lu mau L? Mungkin dulu kalau kita ditanya karakteristik kita kayak bilang fisiknya harus cantik, ininya harus ini harus ini. Sekarang sih lebih yang ke ngobrolnya nyambung aja sih. Yang penting selama ngobrolnya nyambung dan ngobrolnya asik dan ya kita lihat aku suka cewek yang beretika ya. Maksudnya kayak bisa membawa diri lah orangnya paling at least bisa membawa diri dan ngobrolnya nyambung aja lah. Masalah fisik, masalah apa belakangan lah menurutku. Karena sekarang ini kalau kita terlalu mengkotak-kotakan dengan itu kayaknya susah juga nyari pasangan. Aku nggak mau kotak-kotakan yang nggak dapet, gimana mau kotak-kotakan gitu kan. Sulit lah. Tapi hubungan terlama seorang L berapa tahun? Dulu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun pernah pacaran. Dari zaman sekolah berarti? Dari SMA awal sampai pertengahan kuliah lah. Lumayan lama juga. Nah itu bisa lama El. Maksudnya berarti kan secara tidak disadari sosok yang 5 tahun ini yang mendekati yang lu inginkan kan? Karena bisa lama 5 tahun. Apalagi berarti pada saat lu kuliah LDR dong. Iya sempat LDR. Ya belum tentu juga sih karena dulu kan juga masih kecil kan kayak ketemu aja gitu tiba-tiba pacaran ya kebetulan aja mungkin lama kayak nggak tahu nih Al dulu tuh kalau pacaran lama-lama semua. Aku waktu itu 5 tahun sama mantanku. Si Al waktu itu pernah 6 tahun. Buset. Si dulu sekarang 4 tahun sama Tisa. Nggak tahu kita mungkin
orangnya setia ya, asik. Asik. Ayah. Nah, kenapa? Kan nyapa doang, lu nggak boleh nyapa ayah. Bunda, semua, yang sebut semua nih ya, salah terus. Kenapa? Kan kamu pengen nyapa doang, nggak salah dong. Iya, gila. Udah Bunda pemain tuh. Pemain ini. Udah pemain. Sama semua deh biar nggak salah deh. Gila. Tapi tadi kalau El bilang tanpa disadari loh. Al pacaran 6 tahun, lu 5 tahun. Dulu 4 tahun. Tuh. Kayak umur kan, kayak umur kalian gitu. Iya. Maksudnya ya berarti memang ya walaupun lu bilang misalkan ya ini kan pacaran masa-masa remaja, tapi kan banyak juga yang berhasil kan El, dari pacaran dari SMA akhirnya menikah, bahkan ada yang pacaran dari SMP akhirnya menikah gitu. Ya hopefully sih El bisa menemukan wanita yang tepat ya. Emang masih muda, umur lu masih 25 tahun. Tapi setelah dipikir-pikir nggak begitu muda amat sih 25. Kayak harus nyari pasangan yang beneran serius juga deh. Oh lu udah kepikiran begitu sekarang? Pengen. Cuman belum ketemu aja. Ya kan kalau dulu mungkin 25 bisa dibilang tua El. Kalau sekarang kan kayak lu 30 aja masih muda itu lah. Masih muda lu 30 dulu tahun. Aku malah pengen nikah tuh umur 24. Tapi itu karena ayah. Maksudnya aku melihat ayah tuh nikah umur 24. Umur 25 lahir, 27 aku lahir, 28 dulu lahir, terus pas aku udah gede gitu kayak jarak antara anak sama ayah umurnya segitu kayak enak deh. Benar. Tapi aku sekarang udah 25, udah lebih dari setahun. Betul. Ternyata belum menemukan jodohnya aja. Ya tapi mungkin keputusan lu juga tepat. Maksudnya akhirnya tidak jadi juga menikah di umur 24 kayak ayah. Takutnya kan kayak ayah. Umurnya. Maksudnya. Umur menikahnya. Umur menikahnya. Pemain juga. Ayah. Ya bagus sih El. Gue pun dulu mungkin kayak misalkan gue ada target menikah umur 27 tahun gitu. Yeah. Jadi ketika misalkan ketemu pasangan segala macam ya udah fokus kita adalah menikah gitu. Iya sih. Ya, tapi ya balik lagi akhirnya gue menikah beneran exactly menikah usia gue 31 tahun gitu. Ya mungkin sekarang aku karena waktu itu pengen umur 24, sekarang udah umur 25 jadi merasa kayak 25 tuh udah lumayan umur nikah. Jadi sekarang penting kalau nyari pasangan pengen yang serius aja sih, yang nggak yang main-main lagi kayak nggak yang 5 tahun pacaran terus putus lagi, kayak sekarang mau nyari yang serius aja lah, nggak yang main-main. Oke. Tapi sudah ada nama? Belum ada. Yang dekat-dekat? Belum. Yang namanya? Ayah. Lu suka banget bola nih. El suka banget bola ya kan. Klub lu apa? Yang lu suka? Inggris? Chelsea. Kalau misalkan lu punya pacar dan dia fans berat MU? Ya kan nanya. MU-nya bukan Manchester United ya. Madura. Mortar utama. Yang semen jadi tuh. Kalau tiba-tiba dia mengidolakan klub rival yang berbeda gitu sama lo, rival sama lo. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Itu cuma tim bola doang kan. Karena kita nggak tiap hari hidup bahas bola terus. Chelsea menang, aku bete, masa kita nggak mungkin gitu juga kan? Lah, kan fanatik mah bisa aja ya. Iya sih, kayaknya nggak masalah juga. Yang penting malah seru sama-sama suka bola. Malah walaupun dia fans lawan tapi dia sering nonton bola itu sebuah nilai plus buat aku karena sama-sama suka nonton bola gitu. Dan dia tahu gitu, maksudnya bukan sekedar nonton gitu, tapi dia tahu maksudnya pemainnya gitu ya, siapa, ngikutin perkembangan dan segala macam gitu. Gak apa-apa sih menurutku. Bakalan seru ya? Iya. Oke. Pas kalau nobar bareng gitu kan MU lawan Chelsea, ya kalah. Malamnya nggak dikasih deh. masih minum. Dan saya ambil minum dong, nggak mau ambil sendiri gitu, gitu. Ya nggak dikasih minum. Benar. Iya.
Lu emang waktu lu break syuting, nunggu syuting di Trans 7 tuh emang lu datang ke tempat yang tepat. Jadi ilmunya kepake sama dia. Bener juga. Nah itu yang gua takutin, maksud gua gini. Kalau misalkan masih pacaran ya bisa putus. Iya. Tapi kalau misalkan namanya fans fanatik sudah menikah. Ini kan kita ngomong-ngomong ayal-ayal babu lah ya. Iya. Sudah menikah. Lu bilang mungkin apa sih hal receh. Tapi kan namanya fans fanatik. Iya. Kadang ada orang bisa pindah agama tapi nggak bisa pindah klub bola. Itu juga. Nah, ya kan? kadang ada begitu. Melebihi kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Iya bener juga sih. Lagi nonton. Ada kan tuh yang di TikTok apa pokoknya media sosial gitu. Lagi nonton pakai baju klub beda gitu yang bajunya dirobek. Kan ada juga kan sampai segitunya gitu maksud gua. Tapi aku nggak ada masalah sih kalau beda gitu mah. Gitu. Tapi gue penasaran nih El. Kan menjadi seorang El kan pasti kayaknya hidupnya menyenangkan deh. Tapi ada gak sih ternyata ada juga hal yang tidak menyenangkan menjadi seorang El. Apa ya? Sekarang ini alhamdulillah nggak ada sih. Enjoy aja sih. Ya mungkin karena aku juga orangnya nyantai dan luwes aja, kayak nggak terlalu banyak overthinking sih aku orangnya. Jadi nggak banyak terlalu mikirin yang nggak enak. Ya mungkin kalau dibilang ada nggak enaknya ya zaman dulu, zaman orang tua pisah mungkin ya. Tapi sekarang alhamdulillah keluarga sih udah dua-duanya aman, terus juga kehidupanku juga seneng seru-seru aja gitu, kayaknya nggak ada masalah juga sih. Yang paling Berarti lu udah tinggal sendiri sekarang atau masih sama? Enggak, masih sama ayah. Cuman nggak pernah ada masalah sih dan nggak pernah ada. Mungkin ada, cuman akunya yang nggak overthinking, jadi nggak terlalu mikirin banget gitu. Oke. Yang nggak terlalu dipikirin. Oh berarti lu bukan tipikal orang yang kalau ada masalah walaupun itu sebenarnya masalah kecil ya udah lu santai aja, lu anggap lalu aja. Iya, anggap lalu aja. Dan tidak membebani diri lu. Iya, kebetulan ya mungkin karena itu jadi merasa nggak ada kesusahan kali ya. Dijalanin, enjoyin aja lah hidup lah. Oke El, kita ke PNS sekarang. Ponakan nanya sembarangan, ini ada netizen yang mau nanya sama lu dan silakan dijawab. Oke, boleh. Yang pertama, let's go dari Dwina Avianasari. Ini pertanyaan. El ngerasa mirip sama Wendy gak? Yang harusnya ditanyakan, Wendy lu ngerasa mirip gak Amel? Itu kayak lebih nyaman deh untuk ditanyakan ya. Ya Dwi ya. Enggak, gua aja yang jawab enggak. Next. Ahmad Indonesia 2002. Apa alasan El mau diajakin gabung ATF Band atau malah pengen gabung sendiri sama Pak Haji Andre? Ya, alasannya tadi maksudnya karena juga orangnya seru-seru. Dan kebetulan tadi aku berada di dua dunia, yang dunia musik dan dunia komedi. Terus ada kombinasi ini di ATF. Menurutku ya kenapa aku harus melewatkan kesempatan ini, dan aku juga bisa mengasah skill komedi di situ, ya menurutku ya seru aja gitu. Jadi ya nggak kenapa harus ditolak gitu. Ya. Aku sih gitu sih mikirnya. Malah jadi buat untuk mengasah dan seru aja gitu nongkrong sama mereka. Dan lu nggak takut orang misalkan menilai, lu maruk banget sih El, ini diambil itu diambil semua mau gitu? Enggak sih, dan itu gue juga itu karena aku tadi nggak mikirin, nggak ya kayak kalau ada orang gitu so aku pikirin iya ya apa gitu yang penting selama aku enjoy tadi, selama aku jalaninnya nggak ngerugiin orang juga kan? Ngerugiin orang, jalanin aja sih. Next, Fitrian, KL kenapa mirip sama Bunda Maya? Anaknya. Udah dijawab tuh. Iya sih, memang kata orang-orang aku yang mukanya paling mirip sih. Cuma kalau ditanya kenapa mirip, ya emang anaknya. Iya. Nih gue kesel sebenarnya bukan sama yang nanya, sama yang milih ini jadi pertanyaan sih. Timnya. Iya, tim gue emang. Iya sih, aku yang paling mirip sama Bunda katanya. Ya, mungkin paling mirip maksudnya. Dan cara ngomongnya juga paling mirip karena Bunda kan juga ngomongnya cepet, dan Bunda juga orangnya ceplos dan orangnya gampang bergaul juga kan. Dulu Bunda kan juga sempat ekstravaganza juga kan. Betul.
Ini mungkin dibilang miripnya karena itu ya. Cuman kalau ditanya kenapa mirip, ya memang anaknya. Anak ya? Iya. Paham lu, Ji. Dari Diari, mau ciri-ciri punya pacar kayak apa? Ciri-ciri. Apa ya? Mau pilihnya yang ciri-ciri apa canan-canan? Gini dong. Iya, tipis-tipis mengisi kekosongan. Ciri-ciri ya. Putih? Putih tinggi. Kita itu anak ya. Bukan dong. Enggak sih, ya mungkin sekarang pengen nyari yang penting ngobrolnya nyambung sih. Mungkin nyari yang beriman, yang satu iman kali ya. Karena umur segini kayaknya udah ada komentar. Ya, umur segini kayaknya udah perlu yang serius lah. Iya. Emang sempet ada yang nggak seiman? Emang ngorek-ngorek loh. Ya gitu deh. Iya deh. Iya. Iya. Tapi lu andaikan mendapatkan tiba-tiba mendapatkan pasangan dan menurut lu feeling lu kuat sama wanita ini. Apakah lu akan menjajaki dulu atau nggak perlu butuh waktu lama buat benar-benar melaju ke jenjang selanjutnya? Mungkin paling lama mungkin 2 tahun lah cukup. Nggak, kalau bisa kayak dulu kan sampai 5 tahun kan. Mungkin karena umur juga dan sekarang juga udah umur 25 gitu. Mungkin kayaknya kalau dapet yang pas gitu mungkin 2 tahunan lah bisa lanjut. Ya sekalian pelan-pelan kenal keluarganya, kenal personality aslinya kayak gimana. Maksudnya karena kalau kita jatuh cinta itu kan ya mungkin sebulan pertama rasanya kayak apa-apa ya bener-bener aja gitu. Tapi kan kita harus lihat juga setelah berapa bulan sifat aslinya gimana. Terus dia juga orang kayak gimana. Ya mungkin 2 tahun lah kalau aku. Dengan umurku yang udah 25 ini ya. Tapi sebelumnya seorang El pernah ditolak gak sih sama cewek? Kayaknya pernah. Pernah ya? Pernah kayaknya. Masa? Pernah ya? Gak, soalnya mereka udah pikir gini nih. Kalau El aja ditolak, gue wajar kalau gue ditolak. Butuh afirmasi ya, afirmasi. Butuh afirmasi, biar validasinya berjalan gitu. Iya. Lu aja masih ragu, maksudnya pernah gak atau enggak ya? Kayaknya pernah deh. Waktu zaman sekolah paling ya? Iya kayaknya pernah. Gitu, El aja pernah ditolak. Jadi kalian nggak apa-apa, aman. Wajar lah. El aja ditolak. Iya. Apalagi kalian ditombak. Serang. El, boleh gak sebutin 3 hal yang orang lain banyak belum tahu tentang seorang El? Dan mungkin lu gak pernah omongin ini di tempat lain. Apa ya? Misalkan hal-hal kecil yang banyak orang belum tahu gitu. Bukan berarti aku introvert, extrovert. Misalkan, ini tetap maksa gue. Misalkan dulu waktu usia segini El tuh pernah ini. Gitu. Dulu aku pernah dulu ada tuh, jadi kita kan punya peliharaan gitu kan, peliharaan terus lihat mereka makan, terus lihat mereka minum. Terus aku dulu suka minum minuman fermentasi itu loh. Kok cepet habis. Akhirnya ada piring. Aku tuangin ke piring terus aku minum kayak dinikmatin gitu. Pernah dulu zaman kecil. Kayak gitu maksudnya kan? Kayak gitu kan ya, pernah terjadi. Dia pernah juga deh. Kalau dia sampai sekarang. Dengan tujuan supaya nggak cepet habis tuh si minuman itu. Iya. Karena kalau gugul kan habis. Kalau lu kan tujuan biar nggak cepet habis. Kalau dia kan emang dari majikan lu gitu kan. Iya. Dari pemiliknya emang begitu. Kebiasaan lama jangan dibawa, kebiasaan lama. Ini jatuhnya pitbull geseng. Terus 1, 2 apa? Apalagi ya? Aku suka kadang ngupil terus tempelin ke temen. Iseng-iseng itu lebih ke iseng sih, lebih ke iseng. Gak sering juga, cuman kadang-kadang gitu. Oh, aku pernah ini.
pernah ngencingin temenku. Jadi waktu itu kita lagi di pesantren. Di pesantren lagi. Ini lagi acara sekolah. Oh, pesantren kilat. Iya. Gua kaget di pesantren. Cuma 2 hari gitu ya. ya. 2 hari, oke. Kan toiletnya kan terbatas, kadang-kadang orang mandi berdua gitu. Akhirnya mandi berdua temenku lah. Airnya itu kalau bisa pesantren kilat kan di Bogor atau di Puncak gitu kan. Yang mana kan airnya pasti dingin kan. Temenku tuh lagi mandi. Kata temenku, kok anget? Kok anget? Ku kencingin terakhir. Kencingin. Masalahnya L-nya mandinya berdiri. Temennya jauh kok. Jadi sebadan ini. Enggak. Wah, tuh. Kena kakinya dong. Gua kira itu kok anget tuh, anget. Iyalah, taruh berdiri. Air anget nih. Iya. El, thank you lo udah hadir ke Momen, boleh tepuk tangan buat El. Pokoknya gue doain yang terbaik buat lu bisa sukses di segala hal yang lu mau coba dan selama itu memang positif dan lu ngerasa bahwa ini bisa makin ngebuka link lu dalam segala hal baik sih. Ya kita pasti doakan yang terbaik buat lu. Gitu. Amin. Dan semoga juga segera menemukan jodoh, we never know. Amin. Karena ya balik lagi, lu kan memang pengen menikah muda sebenarnya dari usia 24, siapa tahu dapat jodoh secepatnya juga bisa segera menikah. Ya doain semua dapat yang seiman aja lah. Amin. El tuh nggak pengen jadi jemuran, sering digantung. Oke. El, sebelum kita tutup. Ya. Sebutkan satu kata yang merepresentasikan atau mewakilkan hidup lu dari dulu sampai sekarang ya. Apa ya? Satu kata yang mewakili hidup lu apa? Kayak luwes deh mungkin. Ya fleksibel aja gitu. Luwes. Itu dia L. Ponakan, jangan lupa. Seberat apapun masalah lu jangan pernah lu timbang. Karena nggak akan laku juga dijual. Kalau